application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah isu lah ya, yang dituangkan dalam sebuah cuitan gitu ya, yang kemudian diviralkan oleh beberapa media dan juga ada di beberapa grup WhatsApp gitu ya. Jadi ini sudah menjadi konsumsi publik. Bahkan ketika ditayangkan juga di website misalnya thisway.id ya. Nah, ini sudah menjadi konsumsi publik yang bisa diakses oleh siapapun ya. Sebut saja sudah menjadi public domain. Nah, sebenarnya Anda juga bisa cek sendiri ya, apakah saya memberitakan yang benar atau tidak gitu ya. Jadi di sini yang disoroti judulnya macam-macam, misalnya inilah konflik antara dua ibu-ibu, yang satu namanya Ibu Solo, yang satu lagi Ibu Banteng katanya. Karena perseteruan atau konflik dua ibu ini, maka Indonesia terancam kelabu. Wih, seru nih sepertinya ya. Nah, di sini melalui media sosial Twitter yang sekarang disebut X gitu ya, muncul cuitan ya tentang konflik Ibu Solo dan Ibu Banteng ini. Udahlah, saya sebut begitu aja karena memang cuitannya menyebutnya Ibu Solo dan Ibu Banteng. Ya, Anda kira-kira sendiri aja gitu ya. Nah, jadi katanya gara-gara konflik dua ibu ini, Indonesia terancam kelabu. Begitulah kira-kira tulis akun yang ngaku mantan orang dalam istana. Ya, @dalam istana. Nah, kira-kira nama akunnya gitu ya. Ya, dari hari Jumat lalu gitu. Ya, ini sudah banyak yang tahu lah. Jadi kalau Anda yang belum tahu ya Anda simak nih video saya ini. Nah, kemudian cuitan itu banyak dibicarakan oleh para warganet. Ya. Di sini dikatakan bahwa Pak Lurah sedang perang dingin dengan Ibu Banteng. Wih, ada perang dingin ternyata ya. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh Ibu Solo yang disebut geram kepada Ibu Banteng. Gak tahu ya, karena akun ini ngaku bekas orang dalam. Mungkin benar, mungkin gimana lah, gak tahu lah. Ya oke lah, kita lihat saja ya. Akibat konflik kedua ibu itu, yaitu Ibu Solo dan Ibu Banteng, Indonesia disebut tengah gonjang-ganjing. Wah, gimana gonjang-ganjing? Nah, katanya, hey guys, tahu nggak kalian Pak Lurah ya versus Ibu Banteng ini sebenarnya dipengaruhi oleh ngamuknya Ibu Solo sama Ibu Banteng. Hehehe, katanya. Kasian banget ya kita, katanya ya. Gara-gara konflik dua ibu ini, Indonesia jadi gonjang-ganjing. Kata akun dalam istana ini ya. Dalam istana digabung. Anda cari sendirilah di akun Twitternya ya. Disebutkan katanya Ibu Solo ini yang selalu setia kemanapun Pak Lurah bertugas, ternyata punya rasa mangkel terhadap Ibu Banteng. Nah, karena kenapa? Ibu Banteng kerap kali membuli Pak Lurah. Katanya loh, kata akun ini. Baik di ruang resmi maupun tertutup. Padahal Pak Lurah ini punya predikat sebagai pemimpin puncak. Puncak terendahnya, Pak Lurah hanya dianggap sebagai petugas partai. Wah, kayaknya menjurus ini kalau udah ada sebutan petugas partai. Ya. Sedemikian ininya ya. Waduh, baru tahu juga nih saya. Oke, kemudian katanya juga menurut akun ini, di sini dilanjutkan lagi katanya, sebagai istri yang sudah lama, ini Ibu Solo mangkel sama Ibu Banteng tadi.
yang disebutkan ya sering membuli Pak Lurah suaminya katanya. Meski sang suami adalah puncak kelurahan, pemimpin puncak kelurahan, Ibu Banteng sering ngebully di forum resmi hanya gara-gara label petugas partai. Demikian lanjut akun @dalamistana itu. Kemudian tak berhenti di situ. Media sosial juga panggung bagi Ibu Banteng untuk memperburuk katanya citra Pak Lurah. Parahnya, pembulian berulang kali ini bukan cuma di ruang tertutup, tapi disiarkan lewat medsos, lewat media massa, sehingga bisa disaksikan berulang-ulang oleh seluruh penduduk kelurahan. Kelurahan mana nih ya? Nah, kemudian di akhir-akhir masa jabatannya sebagai pemimpin saat ini, Ibu Banteng acu tak acu kepada Pak Lurah. Salah satunya adalah momen ketika Ibu Banteng berencana mempromosikan calon Pak Lurah baru. Ya, dia Pak Uban katanya. Oh, ada Pak Uban juga di sini ya. Pak Lurah sekarang bertanya, kapan deklarasi Pak Uban sebagai pencalonan baru? Waktu itu katanya ya, Ibu Banteng ngeles dan menjawab, nggak tahu katanya. Pas Pak Lurah pulang kampung ya, tiba-tiba Ibu Banteng ngumumkan Pak Uban. Terpaksa Pak Lurah balik lagi, kata akun tersebut ya. Wah, ini ada uang jasa Pak Lurah, apa nih maksudnya? Oke lah, lanjut dulu nih ya. Pak Lurah dari Solo dari awalnya karirnya disebut punya utang. Oh, ini maksudnya ya, utang jasa kepada Ibu Banteng. Akun tersebut menyebut seolah Ibu Banteng merasa kurang puas dengan timbal balik dari Pak Lurah. Betul, Pak Lurah punya hutang jasa ke Ibu Banteng, tapi kan sudah dibayar. Beberapa hulu balang penasehat kelurahan dikasih ke orang-orangnya Ibu Banteng. Pak Lurah kasih ruang biar bidang-bidang di kelurahan diolah sama orang-orangnya Ibu Banteng. Kurang bayar apa? Kata akun itu lagi ya. Ibu Solo pun tahu soal ini. Tapi kata akun itu, Ibu Solo masih bisa bersabar. Karena Pak Lurah yang minta sabar. Sabar Bu, gitu kira-kira. Tapi olok-olok Ibu Banteng itu ternyata juga mengarah kepada yang sekarang menjadi ketua RT. Waduh, jadi olok-olok itu juga menjurus sekarang mengarah ke ketua RT. Ibu Solo kabarnya ngamuk. Wah, karena ketua RT-nya juga diobok-obok katanya gitu ya. Lanjut nih, seru nih. Ini kayak cerpen ya. Tapi sekali lagi ya, ini kan yang sudah bisa kita cari sendiri di ruang publik gitu ya. Saya nggak nambah-nambahin ya. Sebagai istri, Ibu Solo masih bisa sabar karena Pak Lurah yang minta. Gitu ya. Tetapi begitu Ibu Banteng ngebully putra Ibu Solo yang lagi jadi ketua RT, cukup sudah Ibu Solo ngamuk. Gara-gara putra kesayangannya dikoyo-koyo, kata akun tersebut. Menurut akun tersebut ada alasan kuat Ibu Solo sebel kepada Ibu Banteng. Yakni soal masa depan anaknya yang sekarang jadi ketua RT. Kenapa sikap Ibu Solo beda? Gini, Pak Lurah itu jabatan tertinggi. Dibully bagaimanapun, habis menjabat, ya pensiun. Tapi kalau ketua RT kan masih bisa menjadi ketua RW. Dan Pak Lurah, ya jadi dari ketua RT jadi ketua RW, jadi Pak Lurah, tambah akun tersebut. Nah, kondisi politik di Indonesia saat ini sudah mulai memanas. Akhir-akhir ini ketua RT digadang-gadang akan jadi wakil Pak Lurah dari arah berseberangan. Dialah Ibu Banteng yang sudah mengorbitkan calon Pak Lurah dan wakilnya dengan wajah baru. Waduh, nggak tahu deh nih ya. Masih menurut akun @dalamistana itu, Ibu Solo kini disebut sudah kepalang habis kesabarannya. Ya.
Ia khawatir harkat dan martabat putra kesayangannya pun akan hancur, dipermalukan di masa depan. Jadi pembulian Ibu Banteng ini dianggap Ibu Solo bukan cuma menghancurkan harkat dan martabat putra kesayangannya, tetapi juga masa depan ketua RT ini. Ya. Kemudian akun tersebut melanjutkan kembali ceritanya, katanya ya. Kali ini Pak Lurah terpancing emosi dan siap melawan Ibu Banteng. Jadi di akhir masa jabatannya Pak Lurah disebut paham bahwa nama tetap tak akan dianggap meskipun sudah bisa santai di rumah. Oh, oke. Kali ini Pak Lurah gagal menenangkan Ibu Solo. Dan akhirnya Pak Lurah terpancing buat ngelawan Ibu Banteng, katanya. Toh Pak Lurah paham, habis pensiun dia nggak bakal dianggap sama geng Banteng, kata akun itu, gitu. Hal ini senada dengan pernyataan Ketua RT yang meminta Pak Lurah untuk istirahat, tenang dan menikmati hidup di rumah. Baik juga nih ya, Ketua RT-nya, gitu ya. Jadi dia minta Pak Lurah untuk istirahat aja deh, ya. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini Ketua RT-nya bilang, Bapak sudah capek, istirahat dulu lah Pak, katanya ya. Itu dikatakan saat ada jumpa pers di Solo. Meskipun demikian, power Pak Lurah sebagai pemimpin kelurahan punya hak kebebasan untuk menentukan pilihannya setelah pensiun nanti. Nah, akun tersebut mengatakan kini Pak Lurah lebih dekat dengan seseorang yang orang sering sebut ayah. Iya, itu ada basar-basar sebut ayah-ayah, itu mungkin itu kali ya. Maka Pak Lurah yang tadinya dukung Pak Uban mulai berat ke ayah. Dia berpikir buat memajukan anaknya yang Pak RT ini buat jadi wakil Pak Lurah baru dari sang ayah. Dan strategi taktik pun dimainkan yang bikin geng Banteng langsung sakit perut. Katanya sakit perut nih. Nah, momen Lebaran lalu katanya keluarga Pak Lurah secara eksklusif ya mengundang si ayah menyantap ketupat sayur bersama. Di situ juga ada putra kesayangan Ibu Solo, si Ketua RT katanya. Dan fakta lain juga tidak ada agenda pertemuan Pak Lurah dan Ibu Banteng di momen tersebut. Jadi saat Lebaran itu dia cuma bertemu dengan sang ayah, bukan dengan Ibu Banteng. Padahal katanya Lebaran itu kan momentum untuk menyambung silaturahmi gitu. Nah, akhirnya menurut akun dalam istana ini, Pak Lurah dan Pak RT ya akan berpaling setelah masa jabatan selesai. Ya, Ibu Banteng pun harus siap menanggung kesalahannya sendiri. Jadi kalau sekarang Pak Lurah dan Pak RT berpaling dari geng Banteng, ya salah Ibu Banteng sendiri. Cuman kasihan banget ya. Kita ini semua, masa gara-gara dua ibu ini berantem satu kelurahan gonjang-ganjing, kata akun itu gitu. Ini nggak tahu nih cerita di mana gitu ya. Nah, terpantau ada thread ya, di thread ini ya, konflik Ibu Solo dan Ibu Banteng yang apa gitu ya, berseteru ya, terkait keluarga Pak Lurah dan Ibu Banteng ya. Jadi banyak komen-komen gitu ya terkait cuitan ini tentang perseteruan keluarga Pak Lurah dengan Ibu Banteng ya. Ada yang bilang dari awal saya sepaham dengan cerita ini. Ini cara Pak Lurah membalas maksudnya. Politik Jawa memang bukan hal yang tersurat, melainkan yang tersirat. Ya. Masih ingat upacara 17 Agustus kemarin? Kan Pak Lurah pakai baju adat apa itu katanya. Itu warning. Hanya saya nggak yakin Ibu Lurah seheboh itu perannya. Ya, kata akun itu. Jadi sebenarnya bukan oposisi yang bahaya kan buat masa depan Pak Lurah. Tetapi geng Banteng ini katanya ya kira-kira Pak Lurah bisa jadi kambing hitam, menjadi kisruh. Nah, oleh karena itu ya sudahlah. Jadi ini berlanjut dan bisa jadi gonjang-ganjing ya. Nggak tahu deh. Jadi ya, kita tunggu saja ya. Semoga kita semua aman-aman saja ya. Saya nggak tahu ini cerita benar apa cerita karangan ya.
Oke deh, demikian saja sharing saya mengenai cerita ini yang seru gitu. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan juga. Seperti biasa, terima kasih.